Pernahkah kita bertengkar tentang Tuhan dan lupa bertanya, Tuhan yang mana yang sedang kita bertengkarkan? Apakah Tuhan yang penuh kasih atau Tuhan yang kita bentuk dari ego kita sendiri? Kita sering lupa bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk saling mengalahkan dalam perdebatan iman. Tuhan memanggil manusia untuk mengasihi, hidup damai, belajar, dan bertumbuh menuju kebaruan. Namun mengapa kita sering justru bertengkar atas namanya? Yesus pernah berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius 5 ayat 9. Dan Rasul Paulus menegaskan, "Jika aku mengerti segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan tetapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." 1 Korintus 13 ayat 2. Artinya jelas, iman tanpa kasih adalah kehampaan. Kebenaran tanpa kerendahan hati adalah kebisingan. Dari sudut psikologi, ketika manusia merasa berbeda pendapat, otak memicu amigdala, pusat alarm yang membuat kita cenderung menyerang, membela, dan mempertahankan identitas. Kita seolah membela Tuhan, padahal yang kita lindungi sebenarnya ego yang merasa benar. Secara perilaku, manusia terbiasa mengkonfirmasi apa yang mereka percaya. Ini disebut confirmation bias. Kita mencari bukti untuk membenarkan diri, bukan untuk menemukan kebenaran bersama. Saat kita keras, suara Tuhan justru tenggelam dalam kebisingan hati kita sendiri. Padahal, Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Matius 11 ayat 29. Lemah lembut bukan berarti lemah, tapi kekuatan untuk menahan ego demi damai. Semakin keras kita bersikeras bahwa kita benar, semakin kecil ruang bagi Tuhan untuk menampakkan diri dalam hidup kita. Karena Tuhan hadir dalam hati yang berserah, bukan yang berseteru. Kita sering lupa satu prinsip penting. Merasa paling benar adalah jalan paling cepat untuk menjadi paling jauh dari Tuhan. Dalam Lukas 18, Yesus menegur orang Farisi yang merasa dirinya benar di hadapan Allah, tetapi memandang rendah orang lain. Tuhan lebih mendengar doa pemungut cukai yang mengakui kelemahan, bukan orang yang menyombongkan religiusitasnya. Tuhan tidak meminta kita bertanding iman. Tuhan meminta kita bertumbuh. Tidak meminta kita saling mengadili. Tuhan meminta kita saling mengasihi. Tidak meminta kita memaksakan kebenaran. Tuhan meminta kita menjadi terang. Iman bukan medan perang, melainkan perjalanan menuju kebaruan. Dari hati lama menuju hati yang baru. Setiap kali kita memilih damai daripada debat, kasih daripada ego, kebaruan akan lahir sedikit demi sedikit dalam diri kita. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya adalah, bukan iman siapa yang paling benar, melainkan apakah hidupku memantulkan Tuhan yang penuh kasih. Karena hanya dalam kedamaian, kita bisa benar-benar mengenal Dia yang adalah sumber damai itu sendiri.